Ayo dukung channel ini agar terus berkembang. Dengan klik tombol subscribe, kalian akan mendapatkan informasi dasar-dasar ilmu menjahit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat jahit, berjumpa kembali dengan saya Hari Arifin di channel Penjahit Hari. Bagaimana sih cara menentukan gaji karyawan untuk usaha menjahit kalian? Tentu saja tidak boleh sembarangan. Jadi, kamu perlu melakukan berbagai pertimbangan. Jangan kemana-mana, simak ulasan ini baik-baik. Ketika baru memulai usaha menjahit, kamu mungkin bingung untuk menentukan seberapa besar jumlah upah karyawan. Meski usaha kamu masih termasuk dalam skala kecil, tetapi memperhatikan upah yang layak untuk setiap tenaga kerja penting untuk dilakukan. Dengan tenaga kerja yang sejahtera, mereka pun akan senang bekerja dengan kamu. Hasilnya, tenaga kerja akan lebih termotivasi dalam melakukan tanggung jawabnya. Nah, berapa sih besaran upah yang ditetapkan bagi pekerja usaha kecil? Antara lain, yaitu yang pertama, paling sedikit 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat tingkat provinsi. Dan yang kedua yaitu paling sedikit 25% di atas garis kemiskinan tingkat provinsi. Nah, untuk menentukan upah menjahit karyawan rumahan yang pantas berapa, mungkin antara daerah A dan daerah B berbeda. Tetapi secara garis besar untuk upah karyawan penjahit rumahan bisa di angka 30%. Ini adalah contoh untuk pembagian upah karyawan penjahit rumahan. Jika dari satu pembuatan baju yang dikerjakan upah jahitnya itu kira-kira 100.000, maka untuk karyawan kita 30% dari 100.000. Maka 30% dari 100.000 adalah 30.000. Ini adalah contoh sederhananya saja. Jadi kesimpulannya, dalam cara menentukan gaji karyawan untuk usaha kecil tidak ada besaran upah yang spesifik. Kamu juga bisa menyesuaikan dengan kesepakatan yang telah dibuat sebagai pengusaha dan si pekerja. Setelah mengetahui cara menentukan gaji karyawan untuk usaha kecil atau menjahitmu, kamu juga perlu memahami jenis-jenis upah yang diberikan kepada tenaga kerja. Antara lain, yang pertama yaitu upah menurut waktu. Jenis upah karyawan yang satu ini merupakan sistem penggajian berdasarkan waktu. Jadi ditentukan berdasarkan seberapa lama karyawan tersebut telah bekerja. Dalam hal ini kamu bisa memberikan upah secara harian, mingguan atau bulanan tergantung pada kesepakatan yang telah dibuat dengan si pekerja atau si karyawan ya. Yang kedua yaitu upah menurut kesatuan hasil. Upah menurut kesatuan hasil biasanya digunakan oleh perusahaan industri. Tetapi jika produksi kamu banyak juga bisa menerapkan hal ini ya. Jadi jumlah gaji yang diterima oleh karyawan ditentukan berdasarkan hasil mereka produksi. Oleh karena itu, semakin besar jumlah produksinya akan semakin tinggi juga kisaran upah yang akan didapatkan. Namun, sistem upah jenis ini harus dilakukan secara hati-hati. Kalian harus mengontrol mutu seketat mungkin agar produk yang dihasilkan tetap berkualitas. Yang ketiga yaitu upah borongan. Jenis upah borongan maksudnya adalah pengusaha memberikan gaji kepada karyawan pada awal pengerjaan hingga selesai. Jika ada pekerjaan tambahan, karyawan pun tidak memperoleh upah lebih karena sudah menerima gaji di awal. Dengan sistem upah seperti ini, perusahaan atau usahamu tidak menanggung risiko dari para pekerja. Untuk besaran upahnya akan ditentukan berdasarkan jumlah produksi dari setiap karyawan atau sekelompok karyawan. Nah, untuk menentukan jumlah gaji karyawan yang tepat, sebagai pengusaha kamu harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu coba lakukan riset upah. Tips menentukan besaran upah karyawan adalah dengan melakukan riset gaji. Coba bandingkan gaji untuk peran serupa ya. Dengan meneliti gaji, kamu dapat memahami keterampilan, pengalaman, dan kualifikasi mana yang harus diharapkan dari pekerja bagi usahamu. Melakukan riset upah dari berbagai sumber juga dapat membantu kamu dalam memberikan gaji yang sesuai.
yakni tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Yang kedua yaitu sesuaikan dengan kemampuan. Setelah mengetahui kisaran gaji yang telah didapatkan dari riset yang barusan, kamu juga perlu menyesuaikannya dengan kemampuan usaha atau usahamu ya. Setiap perusahaan perlu memperhatikan jumlah gaji yang akan dibayarkan secara realistis. Gaji yang ditetapkan memang harus berada dalam kisaran gaji rata-rata industri, tetapi seharusnya tidak membebani usahamu lebih dari yang kamu mampu. Oleh sebab itu, nilai dulu apakah perusahaan kamu mampu untuk membayar tenaga kerja dengan jumlah sekian. Jangan sampai bisnis kamu terancam gulung tikar karena pengeluaran yang tidak seimbang dengan pemasukan. Selanjutnya itu yang ketiga, lihat performa karyawan. Dalam menentukan besaran upah, kamu juga bisa mempertimbangkan kualitas kerja dari karyawan tersebut. Apakah performa karyawan tersebut telah sesuai deskripsi pekerjaan atau bahkan melampaui ekspektasimu. Bisa dipertimbangkan untuk mendapat gaji yang lebih besar. Selain itu, jika karyawan membutuhkan pelatihan untuk melakukan pekerjaannya, coba hitung juga berapa besar biayanya. Jangan sampai kamu terbebani dengan biaya tambahan di luar gaji. Jadi pertimbangkan dengan cermat. Yang keempat yaitu pertimbangkan kenaikan gaji ya. Ini harus benar-benar dipertimbangkan. Dunia selalu mengalami perubahan, tak terkecuali dalam hal ekonomi. Suatu negara bisa mengalami kenaikan maupun penurunan pendapatan. Oleh sebab itu, kamu sebagai pengusaha perlu bersikap fleksibel dan selalu bersiap untuk mengalokasikan gaji lebih besar dari waktu ke waktu. Bagi karyawan yang memiliki kinerja bagus dan loyalitas tinggi, kamu sebaiknya meningkatkan jumlah upah mereka karena sudah memberikan kontribusi yang baik bagi usahamu. Dengan begitu, karyawan pun merasa dihargai atas kerja kerasnya. Hal ini juga dapat meningkatkan motivasi kerja mereka sehingga melakukan pekerjaan dengan lebih baik lagi. Itu dia cara menentukan gaji karyawan untuk usaha kecil yang bisa kamu terapkan beserta tips dalam memberikan upah tenaga kerja. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.